Selamat siang Sobat Iklim, perkenalkan saya Bowo dari Institut Peran Bogor dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya sekarang berada di Dubai dalam rangka Conference of the Parties atau COP untuk perubahan iklim yang ke-28. Artinya ke-28 itu sudah 28 tahun para pihak bertemu untuk mencari kesepakatan gagasan dan cara-cara untuk mengendalikan perubahan iklim. Para sobat iklim, saya ditemani dengan sohib saya ini, kelihatan serius sekali Mas, Mas Hari Wibowo. Saya ingin bincang-bincang, saya ingin dalam waktu yang singkat ini kira-kira pertemuan COP 28 ini, apa yang distintif, apa yang membedakan dengan Conference of the Party pada tahun yang lalu atau COP 27, sehingga para sobat iklim di Indonesia bisa mengetahui mengapa begitu banyak berbondong, dalam arti jumlah orang yang ikut berpartisipasi itu 5.000 lebih, dan setiap tahun kecenderungannya demikian. Jadi barangkali Mas Hari bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan di tanah air. Ya, baik, selamat pagi Sobat Hijau. Jadi pada prinsipnya perubahan iklim ini karena konteksnya kalau kita bicara mitigasi, yang jelas kita tertuju atau terfokus pada bagaimana upaya pengurangan emisi yang dilakukan oleh setiap negara yang tergabung dalam Partis. Dan semua itu memang dituangkan dalam dokumen, Pak. Sebutnya dokumen kontribusi untuk target pengurangan emisi GRK atau biasa disebut sebagai NDC. Itu yang mungkin pertama yang setiap negara harus melaporkan. Dan mungkin perlu dipahami juga, ini kita masuk dari eranya, kalau dulu era protokol Kyoto yang sifatnya itu voluntary, sekarang kita masuk ke eranya Paris Agreement, jadi lebih ke arah mandatory, dan tentunya tetap menjadi tanggung jawab bersama tapi dengan beban yang masing-masing atau istilahnya CBDR lah. Itu yang pertama perlu kita pahami. Kemudian berikutnya memang setiap tahun itu memang yang menjadi fokus adalah bagaimana target ambisius yang dilakukan oleh masing-masing negara, dan yang kedua adalah bagaimana implementasinya. Makanya sekarang ini sebenarnya sudah masuk ke ada istilah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar terkait dengan global stocktake. Jadi global stocktake itu mencoba untuk mengumpulkan semua aktivitas yang dilakukan oleh partis kalau konteksnya kita bicara perubahan iklim. Baik itu bicaranya terkait dengan mitigasi, kemudian terkait dengan adaptasi, bahkan terkait dengan MOI, Mean of Implementation, atau bahasa yang kita sering sampaikan ke publik adalah sumber daya perubahan iklim. Ya, inilah yang sebenarnya setiap tahun untuk kita diskusikan, karena balik lagi kita sudah ada semacam assessment report, Pak, yang dilakukan oleh IPCC. Jadi IPCC ini Intergovernmental Panel on Climate Change, yaitu semua para ahli perubahan iklim lah di tingkat dunia yang berkumpul dalam satu wadah yang kita sebut sebagai IPCC. Sudah keluar laporan IPCC yang ke-6, dan inilah yang dijadikan sebagai pegangan bahwa kalau sekarang sudah berkontribusi itu masih sudah tercapai atau enggak sih? Tercapai, tentunya tercapai sesuai dengan tujuan Paris Agreement, bahwa nantinya itu ada peningkatan itu 2 atau mungkin 1,5 diupayakan dari 1,5 derajat Celcius. Itulah yang sebenarnya dikejar, dan itulah yang sebenarnya kita coba sering kita diskusikan tiap kita melakukan satu pertemuan seperti yang tadi Pak Bowo sampaikan. Kira-kira itu dulu, Pak. Jadi Sobat Iklim ini menarik ya, memang tidak mudah, rambut bisa beda apalagi pendapat masing-masing. Setiap negara punya motif, punya orientasi politik yang beda untuk memajukan rakyatnya, sehingga bisa dilihat ada perbedaan emisi saja, emisi gas rumah kaca sangat berbeda di antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang menarik bahwa dari tahun 2015 mengunderline apa yang dikatakan oleh Mas
hari tadi, setiap negara diminta untuk membuat rencana negaranya masing-masing atau yang disebut nationally determined contribution, kontribusi masing-masing yang ditetapkan oleh negaranya, bagaimana menurunkan emisi gas rumah kaca sampai tahun 2030. Dan Indonesia sudah membuatnya dan melakukan revisi sampai yang ketiga sekarang. Dan kemudian dilihat sekarang nih ya Pak ya, global stocktake. Setelah masing-masing negara menetapkan rencana mengurangi emisi, lantas seberapa jauh itu tercapai sesuai janji masing-masing. Nah, sehingga disinilah mengevaluasi seberapa jauh pencapaian masing-masing negara yang dikomitmenkan. Kalau menurut Mas Hari, ini kalau lihat-lihat antisipasi, beberapa informasi juga sudah banyak mulai melayang di dalam media sosial. Ya. Nah kalau lihat memprediksi global stocktake ini apakah sesuai sih dengan yang diantisipasi? Emisi CO2 itu turun sesuai dengan rencana masing-masing negara. Yang kedua, Pak Ari, ini tampaknya UNFCCC atau Lembaga PBB untuk Pengendalian Perubahan Iklim melihat bahwa sudah saatnya tidak hanya emisi karbon, tapi juga metan. Ya, nah jadi seberapa jauh mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Iklim apa-apa saja yang disentuh di COP28 ini, Conference of the Party yang tahun ke-28. Silakan. Ya, jadi gini Pak Bowo, jadi cerita atau dongengnya adalah kira-kira yang jelas memang kalau di NDC itu sudah ada 5 sektor ya. Kalau kita bicara, jadi sektor kehutanan, kemudian sektor kehutanan atau hulu, kemudian pertanian, IPPU, limbah, dan yang terakhir adalah energi. Dan untuk Indonesia pun juga sebenarnya kalau kita melihat pemerintah pun juga sebenarnya juga memperlihatkan keseriusannya. Kalau kita lihat dari tren dokumen dari mulai NDC, kemudian update NDC sampai terakhir adalah kita punya dokumen yang kita sebut sebagai Enhanced NDC. Ya mungkin kalau dulu 29, di Enhanced itu sekarang 31,89. Dan yang paling tinggi memang sektor kehutanan dan sektor energi. Itu yang mungkin perlu kita pahami bersama bahwa pemerintah Indonesia pun kalau konteksnya bicara capaian terhadap pengurangan emisi di level global, kita pun juga sudah berusaha untuk ambisius. Dan ini memang tadi menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Bowo, karena ini mengatur dalam satu negara saja. Kalau kita lihat antara pusat sama daerah aja sudah pusingnya minta ampun, ini seluruh dunia. Dan kita memang melihat ada satu kecenderungan juga Pak, ada satu kecenderungan kalau Pak Bowo tadi bicara politis. Sekarang itu kalau konteksnya bicara global stocktake, kalau masuk di mitigasi itu sebenarnya udah mulai ada cenderung penyelesaiannya itu lewat jalur politis. Sementara kita tetap menekankan bahwa semua masalah, semua perlindungan dasarnya adalah dasar teknis. Makanya kita sangat penting, pertama adalah kita selalu mengingatkan bahwa ya referensinya adalah konvensi dan Paris Agreement, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sudah punya semacam assessment report tadi yang dilakukan oleh PCC. Jadi itulah yang nantinya sebagai dasar teknis. Jadi jangan bermain politis kalau kita bicara global tadi. Makanya kalau kita bicara dari masing-masing isu, tadi kami sampaikan bahwa bicara global stocktake sebenarnya bukan hanya bicara mitigasi. Betul. Tapi juga bicara adaptasi, juga bicara mean of implementation. Jadi kalau konteksnya mitigasi ya memang semua negara didorong nih bagaimana ada semacam target yang lebih ambisius lagi, dan yang kedua ada semacam implementasinya. Dan ini tentunya akan membawa satu konsekuensi. Konsekuensinya adalah pendanaan. Nah, pendanaan pun ada isu lagi nih, jangan sampai ada pendanaan tapi aksesnya susah. Dan itu sebenarnya yang sebenarnya sering dirundingkan ya. Jadi bagaimana mempermudah akses kalau kita bicara pendanaan. Dan Indonesia pun juga selalu mendorong bahwa nantinya diharapkan yang
billion ya US dollar itu per tahun itu juga bisa segera digelontorkan. Itu yang pertama. Kemudian tadi kami bicara antara ada mitigasi adaptasi. Ini juga ada semacam kesenjangan nih. Kesenjangan dalam konteks pendanaan. Karena memang kesenjangan itu adaptasi itu pendanaannya lebih kecil dibandingkan dengan mitigasi. Nah, bagaimana nanti konsep kesenjangan itu juga bisa dilakukan. Jadi ada semacam istilahnya doubling financial. Tapi doubling finansial pun juga jangan sampai nanti konteksnya akan mendorong semua negara untuk meningkatkan aktivitasnya. Tapi sebenarnya doubling financial ini sebenarnya untuk ya tadi Pak mengurangi kesenjangan dari pendanaan mitigasi dan kalau kita bicara pendanaan adaptasi. Kira-kira itu Pak kalau kita bicara dari sisi global stocktake ya yang sekarang ya, sedang ramai diskusikan dan sekarang sudah keluar juga semacam tekstual building block. Jadi semacam draft negosiasi kemarin sudah dibahas dan masing-masing HOT atau apa Pak HOT delegasi head of delegation. Jadi sudah intinya bahwa itu bisa dijadikan sebagai bahan diskusi dan inilah yang nantinya merupakan cikal bakal apakah nanti akan konklud atau tidak. Tapi yang jelas dari situlah nantinya kita mencoba contohnya misalnya kalau kita bicara isu energi yang menarik sebenarnya ada pendapat yang sempat kontroversial juga terkait dengan karena balik lagi sudah ada pengurangan atau bahkan tidak menggunakan lagi terkait dengan fosil. Ada beberapa, kemudian ada renewable energy ditingkatkan 3 kali lipat, kemudian efisiensi energi 2 kali lipat. Nah ini konten-konten inilah Pak yang sebenarnya yang tadi kalau Pak Bowo menyampaikan antara kemauan negara maju dan negara berkembang inilah nantinya supaya jadi satu titik temu ini yang sekarang sedang didiskusikan. Terima kasih Mas. Hari. Bagi Sobat Iklim yang ingin tahu lebih detail bagaimana kondisi iklim yang berubah, apa inisiatif dilakukan, dapat akses ke Google dan kemudian ketik di situ AR6 ya, IPCC ya. AR6 singkatan dari Assessment Report ya. Dari IPCC, IPCC. Jadi teman-teman bisa lihat ada dokumen yang lengkap dengan grafik dan segala macam. Yang satu lagi kesimpulan, notes yang penting. Bahkan ada yang untuk memudahkan para pihak, ada yang sifatnya untuk para kalangan jurnalis. Itu dalam bentuk PowerPoint. Saya kira untuk masyarakat luas, para Sobat Iklim Indonesia, bagus juga untuk lihat yang short presentation untuk jurnalis. Nah kalau pengen lebih jauh baru mundur, lihat summary, executive summary. Pengen tahu lebih detail baru lihat report lengkap. Kalau lihat langsung report lengkap, ya memang butuh waktu kepala bisa berkerut. Mungkin itu yang cocok saya sarankan pada Sobat Iklim supaya segera kita bisa punya climate awareness, kesadaran iklim. Satu lagi, Mas. Ini yang juga jadi banyak persoalan walaupun ada global stocktake dan segala macam. Banyak orang mulai menyuarakan climate justice, keadilan iklim ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca, namun efek dari itu adalah kesenjangan yang makin lebar. Karena orang menduga yang paling bisa banyak mengendalikan perubahan iklim, yang paling bisa untuk mitigasi atau adaptasi adalah mereka yang punya dua hal. Pengetahuan, knowledge, dan yang disupport dengan ekonomi yang kuat. Sehingga ini orang khawatir jangan-jangan nanti ada ketidakadilan iklim. Ya. Baik di dalam negerinya sendiri maupun antar negara. Nah,
Apakah isu itu sekarang menghangat juga dalam proses-proses negosiasi? Kebetulan kami mengawalnya global stocktake Pak. Global Mungkin stocktake. nanti teman-teman yang masuk ke masing-masing Isu itu tema ya, misalkan bicara mitigasi, adaptasi, saya yakin itu sudah mulai mencuat gitu kan. Apalagi kalau kita ngelihat juga sebenarnya kalau saya ngelihat konteksnya nasional, sebenarnya itu juga sudah mulai digaungkan, jangan sampai nanti yang mendapatkan manfaat itu adalah yang ya kalangan menengah ke atas. Betul. Karena mungkin saya juga ingin cerita juga kalau dalam konteks nasional terhadap kesepakatan yang ada di internasional seperti global stocktake, kemudian sebenarnya pasangannya terkait dengan transparansi framework Pak. Jadi dalam konteks Indonesia pun juga sebenarnya sudah kita terjemahkan ini. Terjemahkannya apa ya? Sekarang kita sudah punya regulasi yang kita sebut sebagai Perpres 98 tahun 2021. Dan beserta turunannya ada permen-permennya yang intinya adalah ya sebenarnya konteksnya adalah bicaranya lebih fokus ke masalah NDC. Bagaimana nanti NDC itu tercapai dengan satu skema yang dikeluarkan terkait dengan nilai ekonomi karbon. Jadi karena balik lagi bahwa saya yang sampaikan tadi Pak, ini eranya udah lain. Kalau dulu itu protokol Kyoto yang bebas mau naruh barang ke luar negeri, sekarang harus kita koridorisasi. Harus hati-hati dulu. Kita coba untuk lihat NDC kita tercapai atau tidak, baru bicara ke internasional. Itu sebenarnya ya konteksnya balik lagi Pak, supaya target yang sudah kita sampaikan ke internasional yang dituangkan dalam NDC itu akhirnya bisa tercapai. Jadi bagaimana nanti peran semua pihak kalau konteksnya kita bicara aksi perubahan iklim. Dan tentunya balik lagi pada saat kita bicara nilai ekonomi karbon, supaya nantinya tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke atas. Bagaimana nanti ya perjuangan kita bagaimana nanti bisa dimanfaatkan oleh yang kalau kami lihat di tingkat tapak ya, bagaimana masyarakat bisa menikmati itu. Untuk Sobat Iklim, sebagai tambah pengetahuan, selain tadi saya melaporkan tentang dokumen AR6, tapi juga menarik kalau misalnya ingin tahu yang banyak didiskusikan tadi tentang NDC, Nationally Determined Contribution. Ya, jadi apa itu NDC? Nah, Sobat Iklim bisa ketik di Google, ya, bisa ketik NDC ya, 2030 misalnya, atau NDC Indonesia versi terakhir. Nah, saya kira jadi kelihatan komitmen karena setiap negara diminta membuat NDC itu. Jadi komitmen setiap negara, janji setiap negara untuk menurunkan sekarang ini lebih fokus kepada emisi karbon untuk sementara ini sampai 2030, dan kelihatan yang tadi disampaikan oleh Mas Hari, janji menurunkan emisi dari berbagai sektor. Silakan diunduh sambil melihat, oh begini perkembangan kita sekarang, dan kemudian nanti Sobat Iklim bisa menanyakan lebih lanjut. Setiap orang harus partisipasi. Karena urusan perubahan iklim ini urusan semua orang di bumi. Terlepas warna kulitnya, terlepas agamanya, ya, terlepas dari suku apa, semua nggak ada yang bebas dari perubahan iklim. Terima kasih Mas Hari atas waktunya, sudah menambah pengetahuan dari masyarakat Indonesia tentang perubahan iklim. Terima kasih para Sobat Iklim, sampai jumpa lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua.